Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu sehat walafiat. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, silahkan kalian siapkan buku pulpen 3C ya. Nah, kita akan belajar di tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia pada pembelajaran ke-5 sampai ke-6. Silahkan anak-anak semua buka bukunya ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita dapat mengidentifikasi informasi dan melengkapi kalimat rumpang dari teks percakapan tentang perubahan cuaca. Yang kedua, kita dapat menceritakan pengalaman mempelajari tarian daerah dan dapat menjelaskan pentingnya sikap saling tolong-menolong serta upaya yang dilakukan saat terjadi musibah. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan 3 pecahan dengan penyebut yang sama ya. Nah, anak-anak, di layar kalian sudah ada teman kita 2 orang, si Dayu dan si Siti, bergaya seperti sedang melakukan percakapan ya. Apa ya kira-kira? Nah, mereka sedang melakukan percakapan tentang perubahan cuaca. Nih, seperti yang ada di atas mereka, ini ada matahari, kemudian ada awan yang ada 2 warna, yang satu warna putih, yang satunya warna abu-abu agak gelap ya. Nah, awan abu-abu agak gelapnya ini datang bergeser menggeser awan yang putih, sehingga lama-kelamaan matahari ini akan tertutupi oleh awan yang berwarna abu-abu gelap ini. Apa isi percakapan mereka? Nah, selamat pagi Dayu. Selamat pagi juga Siti. Semalam di rumahku turun hujan tetapi tidak deras. Bagaimana di daerah rumahmu Dayu? Tanya Siti. Kemudian Dayu menjawab, wah, di rumahku hanya angin kencang saja, tetapi hujannya tidak jadi turun Siti. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh percakapan tentang perubahan cuaca yang sedang dilakukan oleh Dayu dan Siti. Kalian juga bisa melakukan percakapan ini bersama orang-orang di rumah ya. Nah, di sini teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara 2 orang atau lebih ya. Jadi percakapan ini dilakukan dengan 2 orang ya, Dayu dan Siti. Jika seorang saja itu tidak bisa dinamakan percakapan ya. Kemudian percakapan dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di perpustakaan, di halaman, atau di tempat bermain. Seperti ini. Nah, pada saat kalian di rumah, kalian melakukan percakapan bersama ayah dan bunda. Kemudian pada saat di sekolah, kalian bermain, kalian melakukan percakapan bersama teman-teman. Kemudian di perpustakaan, kalian membaca buku, berdiskusi bersama temannya juga. Dan di halaman rumah, kalian berdiskusi melakukan percakapan bersama ayah, adik atau kakaknya ya. Nah, anak-anak, bahan pembicaraan atau isi percakapan itu juga bermacam-macam. Misalnya, menanyakan kabar atau membahas tentang perubahan cuaca, seperti yang dilakukan oleh Dayu dan Siti tadi ya. Nah, di sini ada 5 kata yang sudah muncul di layar kalian, yaitu ada kata cuaca, hujan, kantin, dingin, dan payung. Nah, kira-kira kata-kata ini akan kita apakan? Nah, jadi di sini sudah muncul teks percakapan antara Fitri dan Lani, yaitu membahas tentang perubahan cuaca. Nah, coba kita baca bersama. Pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum berpergian. Fitri dan Lani sedang memanfaatkan waktu istirahat sekolah dengan duduk santai di depan kelas. Mereka tidak bermain ke halaman sekolah karena hujan gerimis. Lalu isi percakapannya adalah apa?
Fitri, bekal apa kamu bawa Lani? Baru Lani menjawab, aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat, titik-titik, tetapi hujan. Baru Fitri menjawab, iya, titik-titik, hari ini sedang kurang bagus. Hujan sudah mulai turun. Pada saat berangkat sekolah tadi sudah mendung, kata si Fitri. Nah, anak-anak, garis-garis rumpang ini yang harus kalian lengkapi menggunakan kata-kata yang ada di atas sini ya. Jadi kira-kira kata-kata apa yang tepat, yang cocok dan sesuai dengan kalimat yang ada di percakapan ini. Misalnya di sini kalian mau masukkan apa, di sini juga apa ya. Silahkan kalian cocokkan kata-katanya dan kalian pasangkan dan isi di titik-titiknya. Dan silahkan kalian jawab di kolom komentar. Nah, setelah kita belajar melengkapi kalimat rumpang, kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa. Di Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Keberagaman suku bangsa membuat bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya seperti tarian daerah. Nah, kita akan melihat berbagai macam tarian daerah. Yang pertama, tari kecak dari Bali. Yang kedua, tari papatai atau tari perang dari Kutai. Yang ketiga, tari serimpi dari Yogyakarta. Yang keempat, tari patenung dari Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, keempat tarian ini adalah macam-macam tarian daerah yang mewakili dari daerahnya masing-masing. Ada dari Bali, ada dari Kutai, ada dari Jogja, dan ada dari Sulawesi Selatan. Dan masih banyak tarian-tarian lagi dari daerah lainnya ya. Nah, tarian tersebut dapat dipelajari oleh semua orang. Sebagai warga negara, kita bangga karena memiliki berbagai macam tarian daerah ya. Jadi kita harus bangga karena kita memiliki banyak macamnya tarian daerah ini dan kita semua bisa mempelajari tarian-tarian tersebut ya. Nah, anak-anak, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Seperti tarian-tarian ini, dia tidak bisa dilakukan sendiri, harus dengan bantuan orang lain ya. Nah, sesuai dengan ayat yang ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini dikatakan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 2 bahwa kita harus saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ya. Seperti tarian-tarian tadi, kita harus saling tolong menolong, saling bekerja sama agar tarian tersebut terlihat indah. Nah, anak-anak, sikap tolong menolong itu diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membedakan latar belakang. Tolong menolong dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, seperti contohnya yang pertama, membantu ibu memasak. Ini adalah tolong menolong di rumah. Kemudian kalian menolong teman kalian yang sedang terjatuh karena tidak sengaja temannya menginjak kulit pisang. Akhirnya kita bantu teman kita untuk berdiri kembali ya. Kemudian kita menolong atau membantu korban yang terkena banjir ya. Seperti sekarang di Kalimantan Selatan, saudara kita sedang mengalami banjir. Nah, kita dengan menunjukkan sikap tolong menolongnya itu adalah dengan membantu berdonasi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena banjir ya. Kemudian contoh yang keempat adalah menolong atau membantu korban yang terkena gempa bumi ya. Nah, seperti di Sulawesi Barat, yaitu di Mamuju dan di Majene, itu sedang terjadi gempa bumi. Maka
kita sebagai manusia yang bersosial, kita harus saling tolong menolong, yaitu dengan meringankan beban saudara-saudara kita dengan membantu memberikan donasi berupa pakaian, berupa bantuan dana, berupa obat-obatan atau kebutuhan yang lainnya ya nak ya. Nah, tanpa membedakan suku, agama maupun sosial, kita sebaiknya membantu saudara kita yang terkena musibah atau ujian. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, selain kita harus saling tolong-menolong, kita dapat menemukan masalah tentang penjumlahan 3 pecahan. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Caranya adalah kita harus ingat, penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap ya. Nah, jadi rumusnya adalah menjumlahkan pembilangnya saja ya. Jadi pembilangnya akan kita tambahkan, sedangkan penyebutnya dia tetap tidak perlu ditambah penyebut. Contohnya, ibu membeli 1 loyang kue yang terdiri dari 4 potong kue. Dalam 1 loyang terdapat beberapa taburan topping yang berbeda. Di antaranya adalah topping keju memiliki 1/4 bagian, topping taburan Oreo memiliki 2/4 bagian, dan topping coklat memiliki 1/4 bagian. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita akan buat dalam bentuk pecahan ya. Nah, ini sudah muncul. Yang pertama ini ada 1 loyang kita bagi menjadi 4 bagian ya, karena kuenya terdiri dari 4 potong. Nah, di sini sudah ada yang terarsir 1 bagian. Ini adalah topping keju ya. Kemudian kita akan tambahkan. Nah, taburan Oreo-nya di sini ada 2/4 bagian. Berarti kita tambahkan yang diarsir di sini ada 2 bagian, punyanya topping Oreo ya. Kemudian yang terakhir ada topping coklat. Kita akan tambahkan lagi. Nah, ada 1 bagian yang diarsir, ini adalah punyanya si topping coklat. Jadi kita akan tambahkan. Nah, yang ditambahkan yang mana? Yang ditambahkan atau yang dijumlahkan hanya bagian pembilangnya saja ya. Jadi pembilangnya itu adalah yang di bagian atas atau yang diarsir. Ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4, sehingga semuanya berjumlah 4/4 bagian ya. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memahaminya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.